Eksekusi lahan dan bangunan di Jalan Baru ricuh, polisi amankan senjata tajam dan diduga bom Molotov. Pemprov Jambi melakukan pendalaman analisa terkait izin pembangunan stockpile dan pelabuhan batubara PT SAS. Sebanyak 2,7 juta surat suara Pilpres tiba di Provinsi Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, kami kembali menyapa Anda dalam program Jambi hari ini, edisi Senin 18 Desember 2023. Ya, selain 3 berita utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Rahmadani Putri. Dan saya Ahmad Solihin. Inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, eksekusi bangunan dan lahan sekitar seluas 1 hektar di kawasan Jalan Baru Payo Selincah, Jambi Timur berujung ricuh. Seorang anggota Polri terluka. Aksi ini terjadi setelah pihak tergugat tidak terima tanah yang ditempatinya dieksekusi oleh petugas. Eksekusi lahan dan bangunan di kawasan Jalan Baru Payo Selincah, Jambi Timur berujung ricuh pada Senin 18 Desember 2023. Ini karena pihak tergugat Sabarudin menolak eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jambi. Pada eksekusi ini sejumlah massa yang diduga provokator diamankan petugas kepolisian setelah sempat terjadi aksi saling dorong hingga seorang anggota Polri mengalami luka. Kapolsek Jambi Timur Kompol Yumika Putra mengatakan petugas kepolisian terpaksa membubarkan para massa setelah sempat menghalangi proses eksekusi tanah dan bangunan. Saat diamankan, polisi menemukan 2 buah senjata tajam dan diduga sejumlah bom Molotov di lokasi kejadian. Jadi baik, hari ini kami melakukan pengamanan eksekusi yang diminta oleh Pengadilan Negeri Jambi atas sebidang tanah di Kelurahan Payo Selincah. Nah, pada saat kami akan memulai, terjadi hambatan atau halangan atau perlawanan dari pihak tergugat dalam hal ini. Namun demikian situasi bisa kita kendalikan. Tadi sempat terjadi chaos karena dari pihak penggugat mengumpulkan masyarakat yang tidak kita ketahui dari mana, dan diantaranya ada yang membawa senjata tajam, sehingga salah satu dari personil kami ada yang mengalami luka. Namun untuk pelaku sudah kami amankan dan untuk kegiatan sekarang sedang berlangsung. Eksekusi itu dilakukan Pengadilan Negeri Jambi setelah keluarnya putusan Mahkamah Agung 2022 silam. Pada putusan itu pihak penggugat atas nama Minarti memenangkan perkara tersebut atas tanah dan bangunan sekitar 1 hektar yang berada di kawasan Jalan Baru, Selincah, Jambi Timur. Ashar TVRI Jambi melaporkan. Saudara, 60 personel SAR Jambi disiagakan selama perayaan Natal dan Tahun Baru. 60 personel ini akan ditempatkan di beberapa wilayah rawan bencana alam. Kantor SAR Jambi menggelar apel siaga khusus jelang perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Kegiatan yang dilaksanakan di kantor Basarnas Jambi pada Senin pagi ini dilakukan untuk memberikan arahan kepada personel. Tak hanya itu, apel ini juga digelar untuk menyiapkan peralatan keselamatan sebelum diberangkatkan ke lokasi rawan bencana. Kepala Kantor SAR Jambi Cornelis mengatakan, pada peringatan Natal dan Tahun Baru, Kantor SAR Jambi menyiagakan 60 personel dan belasan pasukan di wilayah rawan bencana. Personel SAR ini akan disiagakan mulai 18 Desember 2023 hingga 7 Januari 2024. Personel SAR ini akan melakukan pengawasan dan penyelamatan kepada korban bencana. Untuk personil KPP Jambi disiagakan 60 orang, Pos Bungo 11 orang, Kerinci 11 orang, Kuala Tungkal 11 orang, Nipah Panjang 7 orang. Ada penebalan pasukan Pak, mengingat ini masuk musim penghujan ya Pak? Untuk penebalan pasukan tidak ada, seperti biasanya kita melaksanakan ini. Personil-personil disiagakan di pos masing-masing dan di kantor SAR Jambi.
Titik-titik yang harus diwaspadai di mana aja Pak? Kalau titik-titik yang kita waspadai, yang pertama tentunya sesuai dengan tugas dan fungsi kita, penerbangan dan pelayaran, pelabuhan, bandara dan pelabuhan, serta tempat-tempat wisata. Dan juga karena untuk wilayah Jambi belum ada tol, sehingga kita belum melaksanakan siaga tol. Cornelis menambahkan personel SAR akan disebarkan di 4 pos SAR di Provinsi Jambi, yakni di Kabupaten Kerinci, Bungo, Tanjung Jabung Timur, dan Tanjung Jabung Barat. Ashar TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Provinsi Jambi belum memutuskan untuk melakukan peninjauan ulang terkait izin pembangunan stockpile dan pelabuhan batubara PT SAS. Pemprov Jambi masih mengumpulkan informasi persoalan dan belum memasuki tahapan kesimpulan dan keputusan. Menanggapi usulan peninjauan ulang, izin pembangunan stockpile dan pelabuhan batubara di Kelurahan Aur Kenali Kota Jambi milik PT Sinar Anugerah Sukses atau SAS, pemerintah Provinsi Jambi belum memutuskan untuk melakukan peninjauan ulang perizinan tersebut. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, pemerintah Provinsi Jambi saat ini masih dalam tahapan pengumpulan informasi persoalan, belum pada tahapan kesimpulan dan keputusan. Inventarisasi informasi dari pemerintah Kota Jambi, DPRD Provinsi Jambi hingga media massa akan menjadi bahan pertimbangan dalam memutuskan persoalan masuk dalam ranah legal atau sosiologis. Sebelum menyimpulkan dan memutuskan, pemerintah Provinsi Jambi akan terlebih dahulu melakukan analisis terhadap seluruh catatan-catatan persoalan PT SAS. Analisis ini dilakukan untuk mempercepat penyelesaian konflik dan polemik rencana pembangunan stockpile dan pelabuhan batubara. Saya coba inventarisir apa sih yang menjadi persoalannya dari laporan masyarakat, dari laporan Ibu Wali Kota, PJ Wali Kota ya. Kita sudah inventarisir, termasuk juga catatan dari Dewan, termasuk juga berita-berita yang ada di media massa. Dari malam kita sudah inventarisir persoalan-persoalannya, apakah ini persoalannya legal atau persoalan sosiologis. Artinya belum ada tindak lanjut untuk... Belum sampai pada suatu kesimpulan putusan atau apapun belum. Ya. Karena ini harus Pak Gubernur yang ambil sikapnya, bukan kami. Kami ini kan tim yang sedang bekerja. Insya Allah rapat lanjutan Senin malam di rumah dinas saya. Kalau izinnya nggak lengkap, apa usang, apa itu bisa nggak mereka lagi yang ngerjain? Tidak ada izin yang usang. Izin termasuk AMDAL itu berlaku selama masih ada kegiatan. Tuh kuncinya. Tidak ada batas waktu. Kalau kegiatannya tidak ada, baru habis. Pemerintah Provinsi Jambi menargetkan mampu menyelesaikan permasalahan pembangunan stockpile dan pelabuhan batubara paling lambat pada akhir Desember 2023. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, harga kebutuhan pokok khususnya telur ayam kini mengalami kenaikan harga. Dari harga normal Rp48.000 per satu piring, kini dijual Rp55.000 per satu piring. Harga telur ayam di pasar tradisional Sengeti Bor Jambi 2 hari belakangan ini melambung tinggi. Kini harga jual telur ayam mencapai Rp55.000 per satu piring yang berisi 30 butir telur. Sebelumnya hanya Rp48.000 per satu piring. Sedangkan untuk per butirnya ada kenaikan dari Rp1.600 menjadi Rp2.000. Menurut pedagang, harga jual telur ayam yang tidak terkendali jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, pedagang tidak mengetahui secara pasti penyebab kenaikan harga karena tingginya harga sudah terjadi dari agen telur. Naik ya? Ya, kayaknya menjelang Natal sama Tahun Baru ini kayaknya telur mahal. Ada kenaikan, biasanya kan 48, ini jadi 50, 55, lain ukuran. Itu ukuran jumbo ya yang... Kalau untuk ukuran jumbo itu yang banyak kenaikan, karena kami ukuran besar. Harga telur ayam yang sudah tembus Rp55.000 per satu piring membuat para pedagang harus menambah modal. Pedagang juga mengaku kenaikan telur ini hampir menyerupai harga telur jelang Lebaran lalu, yakni tertinggi dijual di Rp58.000 per 30 butir. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan.
Sejumlah informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Ya, diantaranya di Sdukcapil Sungai Penuh prioritaskan 4.000 lebih belangko KTP elektronik bagi pemilih pemula. Anda bergabung bersama kami dalam segmen Menuju Pemilu 2024. Penjabat Bupati Tebo menegaskan aparatur sipil negara harus menjaga netralitas. Sesuai PKPU, ASN dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye. Tahapan masa kampanye telah berlangsung sejak 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Selama tahapan masa kampanye, ASN dilarang terlibat politik praktis. PJ Bupati Tebo Aspan kembali mengimbau ASN lingkup pemerintah Kabupaten Tebo agar tidak terlibat kampanye, salah satunya peserta pemilu. Sesuai surat keputusan bersama SKB beberapa menteri, ASN diminta tidak ikut saat ada suami atau istri maupun keluarga yang menjadi peserta pemilu 2024. Dalam pemilu 2024, ASN di Kabupaten Tebo diminta fokus dalam melayani masyarakat sesuai tugas dan fungsinya di masing-masing OPD. Memang ada kemarin ASN yang terlibat dengan bukan tugasnya, tapi membawa untuk merekam KTP segala macam. Kami sudah tindak lanjuti itu dan kami sudah minta kepala OPD untuk menelusuri kejadian sebenarnya. Kemudian dari Dukcapil juga kita minta tanggapannya dan tentunya nanti ini kami akan sampaikan juga ke Bawaslu. Aspan berharap ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Tebo turut menciptakan suasana yang aman dan damai di setiap tahapan pemilu 2024. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Ketersediaan belangko KTP elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sungai Penuh mencapai 4.334 keping. Belangko tersebut diprioritaskan untuk mencetak KTP elektronik bagi pemilih pemula. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data atau pihak Disdukcapil Kota Sungai Penuh, Amra Zaini mengatakan, hingga saat ini ketersediaan belangko KTP elektronik mencapai 4.334 keping. Belangko tersebut akan diprioritaskan untuk percetakan KTP elektronik bagi pemilih pemula yang telah masuk ke dalam daftar pemilih tetap pada pemilu serentak tahun 2024. Untuk mempercepat proses perekaman dan percetakan KTP seluruh calon pemilih pemula, pihaknya melakukan sistem jemput bola dengan mendatangi sekolah-sekolah dan kecamatan dalam kota Sungai Penuh. Jadi stok belangko KTP kita per tanggal 13 Desember 2023 itu sebanyak 4.334 keping. Jadi stok untuk Desember sampai pada bulan Februari nanti insya Allah cukup. Amra Zaini menambahkan dalam menuntaskan perekaman KTP elektronik bagi pemilih pemula, pihaknya terkendala banyaknya pemilih pemula yang tidak berada di tempat saat petugas turun di lapangan. Selain sulit ditemui, pemilih pemula juga banyak yang sedang menuntut ilmu di luar daerah. Hilwan, TVRI Jambi melaporkan. KPU Provinsi Jambi telah menerima 2,7 juta lembar surat suara untuk Pilpres. Dan surat suara Pilpres ini masih dalam tahap pencetakan di KPU Republik Indonesia. KPU Provinsi Jambi telah menerima 2,7 juta lembar surat suara untuk pemilihan presiden tahun 2024. Surat suara itu langsung didistribusikan ke KPU Kabupaten Kota beberapa waktu lalu. Ketua KPU Provinsi Jambi, Iron Charoni, mengatakan logistik pemilu yang baru datang hanya surat suara Pilpres, sementara surat suara pemilihan legislatif masih dalam percetakan di KPU Republik Indonesia. Diprediksi surat suara Pileg tahun 2024 akan didistribusikan ke Provinsi Jambi pada akhir Desember 2023. Saat ini KPU Provinsi Jambi masih menunggu instruksi dari KPU RI dan tengah melakukan pengecekan surat suara yang telah tiba.
Sesuai dengan jumlah DPT ditambah dengan 2% di TPS, kurang lebih 2,7 juta. Siap. Bang, ini ada yang mengalami kerusakan atau gimana, Bang? Ya belum, jadi kan gini, asumsi umum itu kan berdasarkan jumlah DPT kan ditambah dengan 2% ya. Nah, itu kan per kota itu kan, per kota tinggal dihitung saja kan. Nah, kalau nanti tahu kerusakannya atau tidak, nanti ketika kita sortir, setelah itu baru lipat. Tapi di proses sortir itu sudah tahu berapa rusaknya, berapa yang tidak bisa digunakan. KPU Provinsi Jambi memastikan keperluan logistik jelang pemilu dapat didistribusikan ke kabupaten kota dengan baik dan aman. Joko TVRI Jambi melaporkan. Saudara, PMK Batanghari usulkan 2.000 tenaga honorer menjadi P3K. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini. Ya, saudara, akibat saluran drainase yang tidak berfungsi secara maksimal membuat limbah di Pasar Pal 5 Muara Tembesi kerap tergenang. Untuk mengatasi hal tersebut, PMK Batanghari berupaya membuang limbah dilakukan dengan menggunakan mesin pompa. Meski pemerintah Kabupaten Batanghari telah melakukan upaya pembangunan drainase untuk pembuangan limbah di Pasar Pal 5 Muara Tembesi, namun hal itu dirasakan belum berjalan maksimal. Karena saat hujan terjadi, drainase tidak berfungsi secara maksimal, sehingga sering memicu genangan limbah di dalam areal pasar yang berakibat terganggunya aktivitas jual beli di pasar. Terkait hal tersebut, Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Batanghari, Edi Sabara mengatakan, saat ini pihaknya telah mensiagakan 3 unit pompa untuk mengaliri pembuangan limbah tersebut. Kemudian tahun 2024, pemerintah kabupaten akan kembali melanjutkan pembangunan drainase di Pasar Pal 5 Muara Tembesi guna memperlancar aliran pembuangan limbah. Karena dengan adanya keluhan masyarakat itu terutama pedagang di pasar, ada beberapa yang menyampaikan bahwa adanya banjir. Yang kelihatan saat ini karena adanya itu, jadi sehingga mulailah beriak bahwa saya banjir segala macam kan gitu. Padahal sesungguhnya kita hanya ingin melakukan perubahan di Kabupaten Batanghari. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Batanghari telah merancang pembangunan drainase secara bertahap karena keterbatasan anggaran yang dimiliki. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Pada tahun 2024, Pemkab Batanghari akan kembali mengusulkan pengangkatan pegawai honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. 2.000 honorer akan diusulkan menjadi P3K. Untuk mensejahterakan pegawai honorer, pemerintah Kabupaten Batanghari pada tahun 2024 kembali mengusulkan 2.000 pegawai honorer untuk diangkat menjadi P3K. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif mengatakan usulan ini lebih sedikit dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang mencapai 3.000 orang. Usulan itu dilakukan pemerintah Kabupaten Batanghari untuk memenuhi kebutuhan pegawai honorer agar tidak terjadi pemutusan kontrak kerja. Muhammad Fadil Arif berharap usulan P3K tersebut dapat dipenuhi pemerintah pusat sesuai dengan formasi yang diajukan, yakni tenaga kesehatan, pendidikan, dan teknis. Pertama kita lihat kelulusan P3K yang saat ini sedang seleksi ya. Karena anjak PBK sudah jadi, sudah baku dan ini sudah dikunci oleh Kemenpan bahwa kebutuhan Batanghari itu sekitar 3.000-an. Dan apabila dia lulus 1.000 tahun ini, berarti tinggal 2.000 dia. Nah, jadi pegawai honor yang ada kita harapkan semua bisa menjadi pegawai 3K dengan kompetensi yang baik. Karena negara juga tidak mau pegawai honor ini langsung masuk saja. Sehingga perlu dites apakah layak untuk diangkat P3K atau tidak. Rekrutmen P3K di Batanghari telah berjalan 2 kali, yakni pada tahun 2022 dan 2023. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan.
Saudara, 4 kegiatan konstruksi pembangunan ditargetkan akan selesai pada akhir Desember 2023 dan diharapkan pembangunan tersebut menjadi ikon wisata baru sehingga menjadi daya tarik masyarakat untuk berkunjung ke Kabupaten Batanghari. Guna melakukan penataan lingkungan dan mempercantik kawasan kota Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, 4 kegiatan pembangunan konstruksi seperti penataan lapangan Garuda tahap kedua, taman bebekan, kolam hias lampu, dan pusat oleh-oleh terus gencar dilaksanakan. Bahkan pemerintah menargetkan akan rampung pada akhir Desember 2023 ini. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Batanghari, Ajri Sawindra, mengatakan 4 pembangunan ini merupakan bagian dari 36 program mewujudkan Batanghari Tangguh. Nantinya hasil pembangunan ini diharapkan dapat menjadi ikon atau wajah baru bumi serentak Bak Regam, sehingga menjadi daya tarik untuk masyarakat Batanghari maupun dari luar daerah untuk berkunjung ke tempat tersebut. Mudah-mudahan sesuai dengan target di akhir Desember semua selesai, di mana kami menganggarkan kurang lebih 8 miliar untuk 4 kegiatan itu yang mudah-mudahan ke depan menjadi ikon Kabupaten Batanghari ke depan. Tentu seperti Pak Bupati sampaikan beberapa kesempatan bahwa beliau dengan 36 program itu hari ini melihat bahwasanya Batanghari ini butuh sentuh-sentuhan untuk tempat wisata sehingga mengundang penduduk sekitar atau mungkin artinya penduduk pusat kota Jambi bisa berkunjung ke Batanghari dengan tempat-tempat yang sudah kita bangun sehingga mempercantik wajah kota Batanghari hari ini. 4 pembangunan ikon Kabupaten Batanghari ini menggunakan dana APBD sebesar 8 miliar rupiah, sedangkan batas pengerjaan atau kontrak berakhir sampai 24 Desember 2023. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat menghadiri ngopi bareng bersama generasi muda. Kegiatan itu bertajuk Yuk Ngedring, diskusi ringan, inspiratif, dan kreatif Today Coffee. Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat menyambut baik kegiatan ngopi bareng bertajuk Yuk Ngedring, diskusi ringan, inspiratif, dan kreatif Today Coffee. Kegiatan yang digelar selama 2 hari itu sangat positif dan perlu mendapatkan dukungan dari berbagai pihak di bumi Serengku Dayung serentak ketujuan. Potensi generasi muda baik di bidang seni budaya dan ekonomi kreatif harus berjalan sebagaimana mestinya. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan terus memacu kreativitas generasi muda dalam berwirausaha. Membangun branding tidaklah mudah, sehingga dibutuhkan peranan seluruh pihak. Yuk Ngedring, diskusi ringan, inspiratif, kreatif menampilkan produk-produk UMKM, hasil olahan generasi muda dan pelaku usaha ibu-ibu rumah tangga, seperti kerupuk ikan dan udang kletek. Tak hanya itu, pada kegiatan ini juga diramaikan dengan kehadiran komunitas tukang cukur. Yuk Ngedring diakhiri dengan diskusi antara OPD terkait bersama para generasi milenial. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berkomitmen akan mendengarkan suara anak-anak muda kreatif dalam membangun daerah. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, saat ini baru 12 orang mendaftar ke Kemenak sebagai petugas haji 2024. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini. Ya saudara, pada tahapan rekrutmen petugas haji tahun 2024, hingga saat ini baru 12 orang yang mendaftar di kantor Kemenak Muara Jambi. Dan hari ini, 17 Desember 2023 merupakan hari terakhir rekrutmen petugas haji tahun 2024. Kementerian Agama Republik Indonesia telah mengumumkan penerimaan seleksi panitia penyelenggara ibadah haji PPIH kelompok terbang dan PPIH Arab Saudi tahun 1445 Hijriah. Pendaftaran PPIH telah dibuka sejak 7 hingga 17 Desember 2023.
Kepala Kantor Kemenak Muaro Jambi, Buhri, mengatakan, dari 9 formasi PPIH Kloter dan PPIH Arab Saudi, hingga saat ini baru 12 ASN di lingkup Kantor Kemenak Muaro Jambi yang mendaftar. Sebelum mengikuti tahap ujian Computer Assisted Test atau CAT di tingkat kabupaten, terlebih dahulu berkas peserta diseleksi oleh panitia pelaksana. Selain dari ASN kan Kemenak Kabupaten Muaro Jambi, UIN juga kan boleh kan masuk nanti. Begitu juga ada organisasi Islam, begitu juga pondok pesantren boleh untuk mengikuti seleksi. Berarti pondok pesantren yang terdaftar di Kemenak kita? Iya. Peserta yang dinyatakan lulus dengan nilai tertinggi berhak melanjutkan ke tahap kedua, yakni tes CAT di tingkat Kemenak Provinsi Jambi. Buhri menegaskan selain ASN di lingkup Kemenak, seleksi PPIH juga dapat diikuti dari unsur perguruan tinggi Islam, organisasi kemasyarakatan Islam, dan pondok pesantren. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Tim penggerak PKK Provinsi Jambi menggelar seminar menghafal cepat dengan mensinergikan otak kiri dan otak kanan. Seminar itu bertujuan untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi masyarakat. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga TPPKK Provinsi Jambi menggelar seminar cara menghafal cepat. Kegiatan yang digelar di Rumah Dinas Gubernur Jambi itu menghadirkan narasumber di bidangnya. Ketua TPPKK Provinsi Jambi, Hesdidar Haris, mengatakan, seminar cara menghafal cepat ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi masyarakat. Seminar ini diikuti oleh tim penggerak PKK dari setiap kabupaten kota dan tenaga pendidik, serta sejumlah pelajar. Seluruh peserta diajarkan cara atau metode dalam berhitung cepat, cara menghafal cepat dan tidak mudah lupa, dengan mensinergikan otak kiri dan otak kanan. Tim penggerak PKK Provinsi Jambi akan terus berupaya menggalakkan seminar tersebut, sehingga dapat menciptakan generasi muda yang cerdas dan berkualitas. Alhamdulillah, pagi ini kita melaksanakan seminar menghafal cepat dan akurat, mudah, cepat, dan tidak lupa dengan mensinergikan otak kanan dan otak kiri. Narasumbernya kita hadirkan ahlinya yang menemukan metode ini dari Bandung, itu Dr. Henry. Bahkan ini bisa untuk menghafal paragraf panjang sampai bisa menghafal Al-Quran. Itu ada yang namanya garis pelukis kedua. Nah ini nggak ada di Indonesia di buku manapun. Pelukis kedua, ini tuh garis pelukis yang ini tuh. Hesdidar Haris berharap seluruh peserta dapat mengikuti seminar menghafal cepat dengan baik sehingga dapat langsung diterapkan di daerahnya masing-masing. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Cukup pakai angka. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Satu unit truk pengangkut ekspedisi hangus terbakar di Jalan Lintas Sumatera. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran karena asap tiba-tiba muncul dari dalam boks belakang kendaraan. Truk ekspedisi terbakar di Jalan Nasional Kabupaten Muaro Jambi. Truk ekspedisi terbakar ketika melaju dari arah Pekanbaru Riau menuju kota Jambi. Saat api tiba-tiba muncul dari dalam boks mobil, pengemudi langsung menghentikan laju kendaraan. Sempat ingin membuka pintu belakang kendaraan, namun kondisi api yang sudah membesar dan menghanguskan semua barang membuat pengemudi sulitan membuka pintu boks kendaraan. Tak diketahui secara pasti penyebab kebakaran dan total kerugian yang dialami. Meski tidak ada korban jiwa, namun kebakaran menimbulkan kemacetan panjang hingga 5 km dari arah Pekanbaru Riau. Kronologisnya, Pak. Awalnya ada asap keluar dari winbox, terus saya ke pinggir, saya langsung buka pintu belakang sama winbox, itu asap masih ada. Pas gitu nggak lama api keluar. Gitu pas kejadiannya pas maghrib, lagi pada nggak ada orang. Satu unit mobil damkar pemerintah Kabupaten Muaro Jambi diterjunkan untuk memadamkan kobaran api. Api berhasil dipadamkan setelah 30 menit tim damkar berjibaku memadamkan api. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sampai di sini saudara, kami menemani Anda dalam program Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda, dan akhirnya saya Ahmad Solihin. Dan saya Rahmadani Putri bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.